disampaikan Ustaz ini. Kepada beliau dan kita dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas yaitu surah Maryam ayat ke-24. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama tahu bahwa Maria ini merasa sangat tertekan oleh apa? Yang pertama, dia tertekan oleh rasa sakit karena persalinan. Yang kedua, tertekan karena kemungkinan dia bakal dicemooh sama kaumnya. Kenapa? Karena dia memiliki anak atau hamil tanpa punya bapak. Tertekan sampai akhirnya apa? Maryam ini sampai apa? Berharap mati aja dah. Dengan mati dilupakan dan gak diingat orang. Kan gitu. Tapi apakah ketika Maryam ini sampai akhir hampir putus asa Allah diam aja? Enggak. Karena Allah sudah ngasih kepada Maryam ujian dan ujian itu dirasa berat. Tapi apakah Allah diam aja karena abaikan Maryam? Enggak. Nah, di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki syariya." Kalau kata Allah, "Fanadaha," maka menyeru Jibril kepada Maryam itu minta lihat dari bawah, "Ala tahzani, jangan kamu sedih. Qad ja'ala rabbuka, sungguh telah menjadikan, qad ja'ala rabbuki, sungguh telah menjadikan Tuhan kamu tahtaki syariya, di bawah kamu itu ada anak sungai." Nah, biasanya kalau ibu-ibu atau perempuan ketika pengen proses bersalin itu kan butuh yang namanya dihibur, butuh yang namanya orang-orang terdekat, terutama biasanya ibunya, ya kan gitu ya. Mungkin ibu-ibu merasakan entah itu ibunya, suaminya, atau adik atau kakaknya, biasanya begitu kalau orang proses bersalin. Ya sama lah seperti istri saya, walaupun sampai sekarang itu yang saya kasihan dia nggak pernah kesampaian. Dia pengen bersalin itu ditemenin sama orang tuanya, karena orang tuanya udah taat. Akhirnya enggak sampai sekarang pun sampai anak ketiga pun enggak ditemenin sama orang tua. Akhirnya temenin itu saya, ibu saya, kan gitu. Walaupun begitu dia tetap istilahnya nerima. Nah biasanya kan begitu kalau ibu-ibu. Nah Maryam ini enggak ada yang nemenin sama sekali, ya kan? Enggak ada. Tapi walaupun demikian, walaupun Maryam ini dalam proses bersalin ini nggak ada yang nemenin, tapi Allah menghibur Maryam, gitu, menghibur Maryam dengan apa? Dengan menemani Maryam dalam hal ini itu malaikat Jibril dan memberi kabar apa? Qad ja'ala rabbuka tahtaki syariya. Sungguh Tuhan kamu telah menjadikan di bawah kamu itu syariya, yaitu anak sungai yang airnya deras. Gitu. Jadi walaupun Maryam ini gak ditemenin sama orang-orang terkasih, tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam, yaitu dengan apa? Dengan bahwa di kaki Maryam itu atau di bawahnya itu ada air sungai mengalir. Artinya Allah memenuhi kebutuhan yang diperlukan Maryam, yaitu ketika persiapan proses bersalin. Yang pertama itu adalah air, gitu Bu. Yang selanjutnya apa? Wahrusi ilaika
biji biji nakhlati tusafit alaiki rotaban jadiyah, maka bahuzi dan guncangkan ilaiki ke arah kamu bihijil nakhlah, yaitu apa? Batang pohon kurma, tusafit alaiki rotaban jadiyah, maka akan berguguran alaiki kepada kamu itu rotaban jadiyah, buahnya itu yang matang. Nah, kalau kita lihat artinya apa? Setelah minuman, yaitu maka yang kedua adalah makanan. Ini urutan. Yang pertama minuman yang Allah sebutkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan orang paling utama, ya kan, itu adalah minuman. Orang bisa bertahan nggak makan selama beberapa minggu, tapi orang nggak akan bisa bertahan tanpa air beberapa hari, kan begitu. Maka didahulukan yaitu tadi minuman atau air. Dan yang kedua, Allah apa? Memberikan juga mengidamkan kepada Maryam yaitu makanan berupa pohon kurma. Nah, cuma bedanya bedanya kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan makanan Maryam langsung turun dari langit, nggak pakai usaha. Nah, ini yang kedua, ini caranya dengan cara usaha. Caranya gimana? Diguncangkan itu pohon kurma ke arah Maryam, digoyangkan. Yang kalau secara logika mana bisa? Kita kan tahu pohon kurma itu segede apa. Pohon kurma segede gitu, 2 orang atau 3 orang laki-laki juga belum tentu goyang gitu. Tapi apa? Tapi ini yang disuruh Maryam, disuruh goncangkan pohon kurma, maka nanti buahnya yang akan buah yang matang itu akan berguguran. Yang secara logika nggak mungkin, tapi yang namanya hasil tetap Allah perintahkan kepada Maryam itu apa-apa usaha gitu. Sebenarnya Allah mampu aja memberikan kabar korma, dosa pakai digoncangin mampu. Cuman Allah apa? Dalam hal ini Allah menginginkan, Allah ingin mengumpulkan dalam diri Maryam itu usaha untuk mencapai sembah dan beriman kepada pencipta sebab itu sendiri, yaitu Allah. Jadi usaha dulu, walaupun usahanya itu sekedar mengucapkan, kalau masalah menjatuhkan kan itu urusan Allah, betul nggak? Begitu. Nah, begitu juga kita yang berobat, ya kan? Berobat, dia bagaimana juga berobat itu adalah satu hal yang perlu dan apa yang dituntut oleh syariat. Kalau masalah sembuh itu urusan Allah, yang penting dulu berobat dulu. Begitu itu nyari duit, misalnya nyari rezeki, ya kan? Yang penting mah keluar dulu, ya kan gitu. Entah itu silaturahmi dulu, ngobrol dulu sama saudara, sama keluarga, sama teman, apa berharap dengan keluar. Setelah itu nanti Allah kasih caranya, Allah kasih hasil. Yang penting ada pergerakan. Jangan kita berharap rezeki banyak, sementara kita berpangku tangan. Saya seperti usaha berbicara sedikit tentang saya ya. Seperti saya usaha saya kan kalau nggak pegang HP di depan komputer itu saya nggak kemana-mana, saya tak gitu. Tapi yang namanya rezeki, apa rezeki kalau kasih kan artinya kalau sekedar tak di rumah aja, nggak pengangguran dah di rumah aja. Tapi kalau Allah mau kasih rezeki, ya kan kita nggak tahu belum dikasih rezeki sama Allah. Ada orang yang dia udah jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala, tapi tetap hasilnya lebih sedikit. Karena apa? Karena yang namanya hasil itu bukan berdasarkan daripada usaha kita, tapi itu apa? Tetap itu adalah keputusan Allah. Kalau masalah kerja capek, sebelum saya usaha sekarang, jujur, saya juga pernah kerja berbagai macam, dari mulai dagang jatuh bangun bangkrut, mulai dagang mainan, dagang beras, dagang plastik, dagang makanan matang, air bakar, bangkrut semuanya, jatuh bangun. Tapi namanya Allah memerintahkan kita berusaha, walaupun kita usaha jatuh bangun, bangkrut, sampai kadang saya ngerasa kecil hati. Tapi namanya Allah merintahkan cari kita berusaha. Akhirnya apa? Dapatlah satu usaha yang mungkin ya jauh bedanya. Seperti Maryam, sekedar mengguncangkan aja gitu. Sekedar mengguncangkan, kalau Allah mau turun, jatuh. Gitu Bu. Walaupun dulu saya ketika terinfeksi ya mungkin itu tadi suka dia apa? Suka dia kadang-kadang orang tua saya itu kerja main HP aja.
Padahal kan kita juga main HP lagi usaha, gitu walaupun mereka ikut lebih ya. Tapi kalau Allah mentakdirkan, kalau kita akan dikasih rezeki walaupun dengan cara yang sepele, sekedar seperti Maryam mengguncangkan pohon, tapi kalau Allah menjadi jatuh. Nah, seperti itu juga yang mungkin yang usaha yang sedang saya geluti ya, sekedar main HP, sekedar komputer petak ketik, tapi kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki yang gak bisa ngalahin, begitu. Artinya setiap kita perlu yang namanya usaha, walaupun usaha kita mungkin secara logika kayaknya nggak mungkin, tapi kalau misalnya Allah mungkin dan Allah katakan pun fayakun jadi ya, begitu. Jadi Allah mengajarkan kepada Maryam supaya berusaha untuk mencapai sebab dan beriman kepada pencipta sebab itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakuli wasrabi," makanlah dan minumlah. Nah, kalau sekarang ini beda urutannya. Yang disuruh apa? Makanlah, minumlah. Kalau tadi kan dikasih sama Allah air dulu, baru makanan. Tapi ketika udah dihidangkan, Allah katakan apa? Fakuli wasrabi, makanlah dan minumlah. Urutannya makan dulu. Kenapa? Karena yang namanya manusia biasanya ketika udah ada minuman dan makanan, biasanya dihajar duluan itu apa? Makan. Begitu. Maka apa? Allah berfirman, "Fakuli wasrabi." Artinya Allah memenuhi kebutuhan perut Maryam dulu, itu pertama. Setelah yang kedua apa? Wakoni ainan, dan berbahagialah. Nah ini kalau kita ibu tahu kori dalam hal ini asal katanya itu koriro dan korot artinya sejuk, artinya dingin. Sementara ainan itu artinya mata. Nah bagaimana itu bisa diterjemahkan kebahagiaan? Jadi ulama ngomong begini Bu, jika air mata yang menetes dari kita itu terasa hangat, maka ini air mata kesedihan. Tapi jika air mata yang keluar dari mata kita terasa dingin atau sejuk, maka itu adalah air mata kebahagiaan. Mungkin kita bisa merasakan ibu kan, apalagi wanita adalah sosok yang gampang nangis. Ibu rasakan kalau ibu sedih biasanya air mata yang keluar itu terasa. Tapi ketika panas, tapi ketika air mata yang keluar ada terasa sejuk, dingin, mungkin ibu ketika itu saking bahagianya ibu nangis. Maka di dalam ayat ini dikatakan mokor ainan, yaitu sejuk mata. Maksudnya itu. Jadi maka diterjemahkan apa? Maka berbahagialah. Begitu artinya setelah pemenuhan kebutuhan perut Allah kasih, Allah penuhi kekosongan jiwa daripada Maryam. Kan gitu. Kekosongan jiwa bukan karena Maryam kan pertama dia udah khawatir aja, khawatir bakal dicemooh orang, bakal dihinakan orang, kalau punya anak tanpa bapak yang akhirnya dituduh sebagai penzina. Kan gitu. Wa imma taraini minal basari ahadan faquli dan apa Bu, dan ketika dan jika kamu melihat minal basari ahadan salah seorang manusia itu, ketika kamu melihat salah seorang manusia, faquli maka katakan apa? Ini nadartu lirrahmani shawman falam ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku berpanjang lirrahman kepada Allah yang Maha Pengasih, shawman itu berpuasa, falam ukallimal yawma insiya, bahwa aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia. Artinya apa Bu? Artinya selain Maryam yang dikasih kenyang, selain Maryam yang dihibur hatinya jangan sedih, Allah juga kasih apa? Kasih cara jalan keluar bagaimana menghadapi orang-orang atau kaum yang bakal mencemooh dia. Caranya bagaimana? Caranya yaitu apa? Katakan kepada kaum kamu nanti ketika kamu ketemu salah seorang di antara manusia itu kaum kamu itu, sesungguhnya aku sedang bernajat kepada Allah itu pada hari yang akan berbicara kepada manusia seorang pun. Dan adapun ini bukan perkataan tuh yang maksud daripada perkatakan kepada mereka itu syarat. Gini kalau kita nggak tahu tuh bahasa syarat. Artinya apa? Diam.
Pelajarannya apa? Terkadang kan kita jangan hidup pernah digosipin, difitnah ini dan itu. Yang kadang kita kalau bela diri juga capek. Mau ngomongin juga banyak kepada fitnah kita. Akhirnya apa? Maka Allah berikan cara solusi terbaik ketika kita nggak bisa menangkis semua tuduhan, hinaan orang dengan cara diam. Gak usah banyak ngomong, kalaupun kita bela diri juga percuma. Dia nggak bakal ngerti, karena emang dia udah benci. Ya udah diem aja, tinggal tunggu nanti bagaimana cara Allah menolong kita daripada tuduhan dan fitnahan. Mereka Allah pasti nolong lu, yang syaratnya ibu harus sabar. Yang penting itu, seperti yang apa? Yang dilakukan Maryam. Maka cara yang pertama atau pertolongan pertama yang Allah kasih, Allah peringatkan Maryam diam. Kan begitu, dan gak usah banyak ngomong. Kalau ada yang nanya ini dan itu, katakan lagi bilang, gua lagi puasa, gua udah ngajar sama Allah untuk gak ngomong sama seorang pun. Diajarin diam gitu, artinya gak setiap gosip yang menimpa kita, setiap tuduhan yang mengarah kepada kita, setiap hinaan yang Allah yang manusia atau gosip kepada kita itu nggak perlu ditangkepin. Kadang-kadang itu nggak perlu juga. Karena apa? Karena kadang-kadang kita kasih pengertian pun nggak bermanfaat. Maka cara yang perlu dilakukan yaitu pertama diam aja. Tinggal tunggu bagaimana pertolongan Allah selanjutnya. Sebagaimana juga Maryam. Maryam itu bukan cuma disuruh diam dalam hidup, baik terkait masalah kesehatan ibu dengan suami ibu, seberapa pun besar masalah ibu, jangan pernah ibu berpikir bahwa Allah itu kejam. Kenapa Bu? Karena yang menjadikan seseorang itu kuat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, dia yakin Allah itu nggak bakal kejam. Dalam satu kesempatan Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, kira-kira kalau menurut lu, ini seorang ibu tega nggak kalau buang anaknya ke dalam kobaran api? Itu Rasulullah nanya. Ya nggak mungkin ya Rasulullah, mana ada ibu tega melempar anaknya ke dalam kobaran api? Karena namanya ibu pasti sayang sama anaknya. Nah Rasulullah lanjut bilang, sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Artinya takdir, ketentuan apapun yang dirasa pahit dan menimpa diri ibu terkait kesehatan, keluarga, keuangan, apapun itu, jangan sama sekali ibu berpikir bahwa Allah kejam dengan ibu. Jangan pernah berpikir bahwa Allah kejam sama ibu. Seperti Maryam, dia Maryam dikasih namanya anak tanpa melebat sesuatu. Maryam apa? Maryam nggak sedikit pun berpikir bahwa Allah ini kejam, apa menjadikan anak tanpa ayah yang ujung-ujung nanti akan jadi cemoohan orang, hinaan orang, kan gitu. Enggak. Dan Maryam jalan itu kalau misalnya ibu yakin bahwa Allah Maha Penyayang, seberapa pun pahit takdir yang Allah berikan, dan ibu yakin Allah nggak mungkin menjelakai ibu, karena kalau kata Rasulullah, kasih sayang Allah terhadap hambanya lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anak. Maka apa? Kita kan nggak pernah kita ngerasa kalau pengaruh emak kita, berasa emak kita cerewetnya bukan main, emak kita galaknya bukan main. Tapi seberapa pun cerewetnya emak kita, seberapa pun galaknya emak kita, jujur kita nggak pernah kayaknya emak kita berpikir bahwa emak kita itu untuk apa, berpikir bahwa emak kita mencelakakan kita, betul nggak? Iya. Begitu juga Allah lebih dari orang tua. Gitu. Makanya apa? Jangan sampai kita berpikir bahwa takdir Allah yang pahit yang kita terima itu menandakan bahwa Allah kejam. Jangan gitu. Nah, lantas apa pertolongan Allah setelah Allah memerintahkan kepada kepada Maryam untuk dia? Nah, itu insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Insya Allah nanti akan sedikit lebih dijelaskan dari Rasul Amin. Mudah-mudahan saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat di surah Maryam ini masih menjelaskan tentang kisah Siti Maryam yang sangat pilu gitu. Jadi kalau terjadi sama kita itu beratnya luar biasa. Tapi Siti Maryam ini biasa-biasa saja, antara beban
dengan pertolongan Allah itu berjalan beriringan, kan begitu masalah. Kadang-kadang yang kita masalah dalam hidup ini kan, ini ujian ini datang, ya kan, jalan keluarnya nggak datang. Jadi Siti Maryam itu ujiannya berat. Kalau digambarin, ibu-ibu lebih pandai daripada saya menggambarkannya. Karena apa? Karena ibu pernah bagaimana melahirkan. Di rumah sakit aja, di bidan, ada suaminya, ada emaknya, kemudian ada bidan, itu kan udah masih. Ini Nabi Maryam ini seorang bibi, nggak ada siapapun, tidak ada sarana untuk menguatkan seperti nutrisi kan, makanan nggak ada. Jadi luar biasa beratnya. Tapi ujian-ujian yang berat ini berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata kuncinya, Bu, yang saya pertanyakan, dan pertanyaan ini harus bertanyakan kepada kita masing-masing. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kenapa terkadang ujian itu tidak dibarengi dengan solusi? Ya kan? Yang menjadi berat itu kan begitu. Ujiannya datang, jalan keluarnya nggak ada. Harusnya kan idealnya itu ketika ujian datang itu disertai dengan solusi-solusi. Jadi kan kalau hidup mah nggak ada ujian. Namanya di dunia itu pasti ada ujian. Yang menjadi masalah ini ujian datang, solusinya kagak. Nah, ini karena disebabkan, dulu nih harus diperhatiin. Ketika kita sering terjadi hal-hal seperti itu, kenapa? Karena terkadang kita punya perilaku tidak sesuai dengan ikrar kita, Bu. Ikrar kita kepada Allah itu apa? Apa ikrar ibu? Saya tanya. Coba ibu yang sering ikrar sama Allah itu apa? Apa coba? Yang ikrar wajib kita. Jadi ikrar kita kepada Allah itu dalam sholat itu wajib 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Jadi itu artinya itu, terjemahnya itu, jadi hanya kepada Allah. Jadi tidak ada yang lain lagi. Aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi na'budu itu di situ beribadah. Ngabdi, manut, kan begitu. Nah, kita terkadang dalam hidup itu ini iya karena budunya itu kadang-kadang bencang-bencang gitu. Jadi manutnya sama Tuhan itu enggak belas gitu. Kadang-kadang harusnya manut sama Allah ditukar dengan yang lain kan gitu. Misalnya kita berbakti sama suami, kadang-kadang masih ditukar dengan kebaikan suami. Padahal kalau kita sakit perut nggak bisa berak juga suami nggak bisa nyembuhin kan? Kan kita aneh hidup ini. Kita ini, makanya saya itu selalu bilang harus manut sama Allah kan gitu. Kenapa sih? Karena Allah itu yang ngasih segalanya. Kita manut sama suami itu percuma kalau karena suami. Jadi suami itu cuma jalan ibadah gitu. Saya harus manut. Makanya kita itu nggak boleh kena anuan perilaku suami gitu. Misalnya suami kita jelek sama kita jadi jelek sama suami. Berarti kita kan karena suami kalau begitu. Sementara ikrar kita itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya saya sarankan kepada ibu dalam hidup ini pokoknya masalah kebaikan udah karena Allah aja. Jadi jangan terpengaruh dengan orang. Kita misalnya harusnya berbuat baik nih sama tetangga, sama saudara. Tapi kadang-kadang dia itu mengecewakan, melelahkan. Ya udah biarin aja. Emang itu berat, Bu. Kadang berat, tapi rasa berat itu harus diolah dengan keimanan. Kita harus selalu kembalikan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita ini bisa melewati ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi manut ya Bu ya, manut sama Allah. Kemudian yang kedua ikrar kita itu baru wa iyyaka nasta'in. Baru kita mohon pertolongan kepada Allah. Nah ketika dalam hidup ini kita semua curahkan untuk Allah, ibu, misalnya ibu sholat benar karena Allah, bakti sama suami benar karena Allah, berbuat baik sama tetangga karena Allah, tidak terpengaruh dengan kejelekan mereka. Udah pokoknya karena Allah aja. Ketika nanti ada ujian, bukan berarti orang begitu itu nggak dikasih ujian, Bu.
Bukan berarti orang soleh itu nggak dikasih ujian. Jangankan cuma status soleh, para nabi, para rasul itu ujiannya berat-berat. Tapi ujian itu selalu datang dengan jalan keluar, dengan hikmah yang luar biasa. Karena apa? Karena karena budunya ini benar, Bu. Makanya saya nggak mau gitu punya sahabat-sahabat pengajian. Ibu saya kalau nyebutin murid ngaji nggak mau, karena ini ibu-ibu semua jauh umurnya sama saya. Punya sahabat-sahabat pengajian saya ini yang masih karena karena itu. Kadang-kadang kalau saya itu sering kalau ngobrol ngetes ibu-ibu yang nggak ngaji gitu di pasar, begini, apaan suami begini? Kadang-kadang jawabannya itu begitu. Kalau orang ngaji itu nggak begitu. Pokoknya kita ngejalanin perintah Allah. Suami kita, saudara kita, tetangga kita, bagaimana sama kita udah kagak ngepek, Bu. Kita udah baik aja dah sama siapapun. Karena apa? Karena kalau kita nggak bisa berak, saya bilang nggak bisa berak, yang bisa kentut, siapa sih yang bisa jalan keluar? Suami, tetangga, apa? Nggak bisa. Tetap Allah. Nah, ketika kita menjalankan hidup seperti, insya Allah jalan keluar akan selalu ada. Jadi hidup yang ideal itu bukan berarti tidak ada ujian, tapi setiap ada ujian ada jalan keluar. Setiap ada ujian ada hikmah dari ujian tersebut. Jangan sampai kita ini hidup diuji aja. Tapi kagak berubah-berubah. Kan harusnya kita itu kalau kemarin ujiannya itu SD ya untuk naik ke SMP kan, ujian lagi naik ke SMA. Lah ini masih TK aja, masih bergulat dengan salah paham sama saudara, masih bergulat salah paham dengan suami, bergulat salah paham dengan ipar. Berarti kan kita itu ujian itu aja seputar itu. Ya masih TK juga lah, ningkatlah sedikit kan. Jadi supaya apa? Supaya kita itu selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca dari kisah Siti Maryam ini sangat berat, tapi ibu tadi bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Iril, nggak ada masalah. Jadi terus yang penting bagaimana kita diperintahkan untuk berikhtiar. Tadi kan begitu kan ya. Jadi jangan sampai ikhtiar itu tidak dilakukan, karena ikhtiar itu salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk jalan ibadah tadi. Jadi misalnya ibu lagi ada masalah nih, ya pokoknya ikhtiar apa aja yang baik-baik, yang tidak melanggar agama. Tapi tetap iya karena nasta'in. Jadi ketika kita misalnya lagi sulit, saya itu pernah, Bu, jadi ini saya tahadus binimah, ada orangnya. Jadi ibu saya waktu itu telepon sama saya itu kalau ibu nelpon kadang-kadang kalau enggak minta apa gitu, kalau misalnya kita enggak bisa menuhin kayaknya gimana gitu perasaan. Ibu saya waktu itu ngomong sama saya, katanya pinjemin duit sama siapa kek, bukan sedikit, Bu, 50 juta. Buat apaan? Buat ini. Itu saya tuh bisa mikir. Di sisi lain saya kan pingin nyenengin orang tua, di sisi lain ini bagaimana? Saya sholat di masjid 2 rakaat. Ini bukan ria, Ibu ya, ini cara saya bagaimana menjalankan permasalahan yang saya hadapi. Saya sholat 2 rakaat di masjid. Saya berdoa, ya Allah, sekiranya apa yang diminta ibu saya ini tidak akan menjadi mudorot di kemudian hari, kasih jalan ya. Siapa kek kasih minjem duit saya. Ya udah. Habis itu berdoa, saya serahkan sama Allah. Saya datang ke rumah adek. Ini ada yang bontot ke rumahnya, tok-tok, ngomong sama lakinya, minjem duit sama gua begini berapa, gocap. Itu adek saya enggak kali entar, enggak. Ya udah. Ntar bilang sama bini kayak begitu. Tapi saya bilang dulu sama yang punya hati itu orang. Jadi nasta'in kita itu nggak boleh kemana-mana, ngerti nggak? Kita ini kan butuh pertolongan nih sama orang. Jadi nggak boleh kan ikrar kita itu kan dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah beribadah. Tadi kan udah saya jelasin tuh, ibadah ngabdi, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Ketika kita mau ikhtiar, ini mau ikhtiar itu kan usaha ya. Mau usaha apa kek, ibu misalnya mau minjem duit, mau apa, minta tolong sama orang, yang ngomong dulu lah sama yang punya itu orang.
Kan begitu. Karena apa? Yang punya hati mereka yang mau kita tuju siapa? Allah. Dia bisa ngasih sama kita itu karena apa? Bukan karena dia banyak duit, bukan karena dia baik, bukan, Bu. Jadi tabiat-tabiat orang itu nggak bakal menjadi bekas buat terjadinya takdir, karena tetap Allah yang ngatur itu semua. Maka segala sesuatu itu nastainnya itu kepada siapa dulu? Kepada Allah. Nah, setelah kita minta tolong kepada Allah, lakukan itu ikhtiar sebagai jalan ibadah. Paham nggak? Ini soalnya omongan saya ini muter-muter kayaknya. Tapi kira-kira paham nggak? Jadi jangan sampai kita ini kan ya karena berdua, ya karena nasta'in 17 kali Ibu itu. Tapi kita nggak paham. Jadi ketika kita sholat itu kan iya karena berdua, iya karena nasta'in itu kan harus mantep belas. Saya mengabdi kepada Engkau ya Allah, dan saya hanya minta pertolongan kepada Engkau. Jadi ketika ada masalah itu kita santai aja. Santainya apa? Wong yang akan kita minta pertolongan ini yang punya alam raya ini. Yang akan kita minta pertolongan ini yang lagi nguji kita. Ini kesulitan ini dari ujian dari Allah. Cuman kan kita ini nggak ngertinya Tuhan kita ini ada di mana sih? Ada di hati kita. Jadi yang ada di hati kita ini apa ini? Jadi apakah laki kita, apa tetangga kita, apa bos kita, kan begitu. Jadi hati itu kan nggak boleh terisi sama yang lain. Nggak boleh terisi sama duit. Nggak boleh kalau laki terisi sama bini, terisi sama itu nggak boleh. Yang namanya kolbu itu hanya terisi oleh Allah. Makanya kalau orang-orang sufi itu kan, orang tarekat itu dia ada suruh dikir khusus untuk apa? Untuk melatih supaya hati ini kan nggak ada macam-macam. Kalau kita kan kadang hati ini diisi macam-macam. Ada petek, ada itu macam-macam. Kadang-kadang kalau mantunya lagi mantu kita di sini lagi nemplok aja itu mantu gitu. Anak ya ada macam-macam. Jadi seperti itulah Ibu ya. Jadi biarpun saya ngomongnya melantur ke sono kemari, mudah-mudahan kita dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tadi diceritakan oleh Ustaz Iril, dikisahkan, disampaikan dalam Al-Qur'an tentang kejadian Siti Maryam ini, kemudian saya tambahkan tadi bagaimana dengan ikrar kita dalam sholat, kita semakin memantapkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bitilkan niyah wa bijahin